Yang pertama kita ke pengertian vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor digambarkan sebagai panah dengan menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah seperti atau juga. Misalkan vektor merupakan vektor yang berawal dari titik A x1 y1 menuju titik B x2 y2 dapat digambarkan koordinat kartesius di bawah. Panjang garis sejajar sumbu x adalah v1 sama dengan x2 dikurang x1 dan panjang garis sejajar sumbu y adalah v2 sama dengan y2 dikurang y1 merupakan komponen-komponen vektor v. Nah, kita bisa lihat gambar koordinat kartesius ini. Ini merupakan komponen-komponen vektor v. Nah, komponen vektor v dapat ditulis untuk menyatakan vektor secara aljabar, yaitu arah vektor sama dengan v1 v2 sama dengan x2 dikurang x1 y2 dikurang y1, atau arah vektor v sama dengan v1 v2. Selanjutnya ada vektor di ruang dimensi 2. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor atau dinotasikan sebagai v. Panjang vektor sebagai, bisa lihat gambar di bawah, ada gambar dan juga rumusnya, itu v mutlak sama dengan akar v1 kuadrat ditambah v2 kuadrat. Selanjutnya, panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut V yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif, seperti gambar di bawah, dan rumusnya ada di bawah ya. Selanjutnya, vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis I sama dengan 1, 0, dan vektor basis J sama dengan 0, 1 berikut. Nah, seperti yang di bawah ada vektor V sama dengan V1, V2 sama dengan V1. Masukin angkanya, V1-nya itu 1, V2-nya itu 0 ditambah V2. V1-nya itu 0 dan juga V2-nya itu 1. Maka kita akan mendapatkan rumus vektor V sama dengan V1I ditambah V2J. Maka gambarnya akan ada seperti yang di bawah. Selanjutnya ada vektor di ruang dimensi 3. Vektor yang berada pada ruang 3 dimensi X, Y, Z, jarak antara dua titik vektor dalam R3 dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A X1, Y1, Z1 dan titik B X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah, kita akan mengetahui AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat B ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Atau jika vektor V sama dengan V1, V2, V3, maka vektor V mutlak sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Vektor AB dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk kolom. Vektor AB sama dengan bentuknya kolom itu ke bawah, maka B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Atau dalam baris artinya dalam berbentuk baris. Vektor AB sama dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Dapat disajikan sebagai kombinasi linier dari vektor basis I1, 0, 0 dan J, 0, 1, 0 dan K, 0, 0, 1 seperti berikut ini. Vektor V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1. Kita masukkan V1-nya itu I 100 ditambah V2, V2-nya itu adalah J 010
ditambah V3. V3-nya itu adalah K001. Maka kita akan mendapatkan rumus vektor V sama dengan V1I ditambah V2J ditambah V3K. Vektor secara geometri. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah, dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Vektor dapat ditulis dengan huruf kecil atau dua huruf besar. Vektor 0 adalah vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan tidak memiliki arah. Dua vektor dikatakan sama jika panjangnya sama dan arahnya sama. Sebagai contoh, ada sebuah kubus ABCDEFGH. Di dalamnya terdapat titik P perpotongan diagonal EFGH dan titik Q perpotongan diagonal ABCD seperti pada gambar berikut. Vektor secara aljabar. Secara aljabar, sebuah vektor dapat dinyatakan dengan vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Di sini terdapat vektor P di ruang 3. Sebelum itu, vektor di ruang 3 adalah vektor yang mempunyai 3 buah sumbu yaitu X, Y, Z yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan. Vektor P ini dapat ditulis dalam bentuk 1, vektor kolom P sama dengan X, Y, Z. Kedua, vektor basis P, kombinasi linear vektor satuan I, J, K sama dengan X, I tambah Y, J tambah Z, K. Dan ketiga ada vektor baris P sama dengan X, Y, Z. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya mengenai panjang vektor. Panjang vektor merupakan jarak dari titik pangkal vektor ke titik ujungnya. Notasi panjang vektor adalah mutlak. Sebagai contoh, jika kita memiliki panjang vektor dengan titik pangkal A dan titik ujung B, maka panjang vektor AB dinotasikan dengan mutlak AB. Gambar di samping merupakan ilustrasi dari vektor AB sama dengan A1, A2. Sehingga dapat diperoleh mutlak dari AB kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. AB sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Dengan kata lain, untuk suatu vektor AB sama dengan A1, A2, panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai mutlak dari AB sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Di sini adapun penentuan panjang vektor dalam ruang berdimensi 3. Penentuan panjang vektor dalam ruang berdimensi 3 mirip dengan penentuan panjang vektor dalam ruang berdimensi 2. Misal, dalam ruang berdimensi 3 diambil vektor AB sama dengan A1, A2, A3. Panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai AB sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat dan ditambah A3 kuadrat. Secara umum, untuk dimensi N, panjang vektor AB sama dengan A1, A2, sampai AN dapat dinyatakan sebagai AB sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah sampai AN kuadrat. Yang berikutnya yaitu operasi pada vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 2. Dua vektor atau lebih dapat dijumlahkan dan hasilnya disebut dengan resultan. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen yang seletak. Jika A sama dengan A1, A2 dan B sama dengan B1, B2, maka A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Penjumlahan secara grafis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. A, B, dan yang bawahnya A,
ditambah B. Dalam pengurangan vektor, berlaku sama seperti penjumlahan, yakni A dikurangi B sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2. Sifat-sifat dalam penjumlahan vektor sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Selanjutnya ada perkalian vektor di ruang dimensi 2 dengan skalar. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru jika V bar adalah vektor dan K adalah skalar. Maka perkalian vektor K dot V dengan ketentuan jika K lebih daripada 0, maka vektor K dikali V searah dengan vektor V. Jika K kurang daripada 0, maka vektor K dikali V berlawanan arah dengan vektor V. Jika K sama dengan 0, maka vektor K dikali V adalah vektor identitas. Secara aljabar, perkalian vektor V dengan skalar K dapat dirumuskan K dikali V sama dengan dalam kurung K V1 K V2. Selanjutnya yaitu perkalian skalar dua vektor di ruang dimensi 2. Perkalian skalar dua vektor disebut juga sebagai hasil kali titik dua vektor dan ditulis sebagai A dot B, dibaca A dot B. Perkalian skalar vektor A dan vektor B dilakukan dengan mengalihkan panjang vektor A dan panjang vektor B dengan kosinus theta. Sudut theta yang merupakan sudut antara vektor A dan vektor B. Sehingga A dot B sama dengan panjang dari A dikali panjang dari B dikali cos theta. Terlihat juga di gambar. Vektor A dan vektor B akan membuat sudut diantaranya. Perhatikan bahwa hasil kali titik dua vektor menghasilkan suatu skalar. A dot A sama dengan A kuadrat. A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Operasi vektor di ruang dimensi 3. Operasi vektor di ruang dimensi 3 secara umum memiliki konsep yang sama dengan operasi vektor di ruang dimensi 2 dalam penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 3. Penjumlahan dan pengurangan vektor di ruang dimensi 3 sama dengan vektor di ruang dimensi 2, yaitu A ditambah B sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 tambah B2, A3 ditambah B3. A min B sama dengan A1, A2, A3 dikurangi B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Berikutnya yaitu perkalian vektor di ruang dimensi 3 dengan skalar. Jika V bar adalah vektor dan K adalah skalar, maka perkalian vektor K dikali V bar sama dengan K dikali V1, K dikali V2, dan K dikali V3. Hasil kali skalar dua vektor. Selain rumus di ruang dimensi 3, ada rumus lain dalam hasil kali skalar dua vektor. Jika A sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K, maka A dot B yaitu
sama dengan A dot B sama dengan A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Sekian dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.